Roma pasal 2 atau pasal 4 tuh? Pasal 4 ayat 2 gitu. Roma pasal 4 juga. Roma pasal 4. Ayat 2. Coba. Pasal 2 ayat 4 berarti. Nah itu kan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelepangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Mana ayat 3. Ayat 3. Tadi yang perhatikan kekerasan cuma itu ya? Cuma pasal 11. Oh, maksud saya itu kalau ayat 4 tadi itu apa? Jangan menganggap sepi. Jangan meremehkan kekayaan kemurahan Tuhan. Kesabarannya, kelapangan hatinya. Jadi berdosa, belum dihukum. Loh, jangan remehkan. Itu kesempatan untuk bertobat. Itu ya. Jangan berpikir, ternyata kan enggak apa-apa. 2 tahun kita modal begini dan enggak apa-apa. Kan ini bodoh sekali saudara. Kecuali sekali lagi, kalau kepada saudara tidak pernah diberitahu kebenaran itu, ya, saudara boleh berpikir seperti itu. Kenapa? Boleh di sini maksudnya karena kamu tidak tahu. Tapi orang kalau tahu, ya, tahu itu dilarang, tahu itu melanggar perintah Tuhan, tapi saudara tetap saja buat, itu kan berarti kamu menghina Tuhan. Meremehkan dia. Padahal kalau Tuhan beri kesempatan belum menghukum, karena dia bermaksud membuat engkau sadar. Membuat saudara bertobat. Gitu. Bukan membenarkan kesalahanmu. Hanya karena kamu belum dihukum, belum dipukul. Itu saudara tuh. Mengapa saya sampai berdoa? Saya berdoa mati-matian juga untuk itu. Tuhan. Kalau engkau tahu aku ada salah, jangan biarkan cuma bilang Ron ngana salah. Tolong Tuhan, tolong kita sadar di mana dia letak salah. Sehingga aku robah. Itu saudara. Saudara mesti siap untuk itu. Sekali lagi, ternyata tiap jenjang yang kita capai, saudara akan dibuat untuk menyadari ada kesalahan yang dulu kamu anggap itu belum salah. Saya bilang ke saudara, waktu anak-anak, waktu kita masih bayi, ya itu kan, coba itu bayi sana, dia soskop DP oma, dia nyanda rasa salah dan nyanda ada orang bilang, kenapa ngana nyanda hormat orang tua? Nggak ada, kenapa? Dia kok bayi, waktu dia mulai mengerti 3 tahun begitu, mulai kasih tahu, jangan begitu Pak Mama. Kalau sekarang ya ampun, dia kincing akang, dia pu akang, dia bikin lala. Itu tuh. Waktu tidur dia bangun, waktu bangun dia tidur. Begitu tuh. Belum lagi kalau bayi kan, orang ini tahu dia menangis tapi aus. Padahal enggak. Padahal dia bermaksud apa? Lojo. Kita seolah-olah tidur. Orang kasih minum. Ini coba. Kalau nyandak bikin bingung.
sama dia. Ya. Dia so nyanda nyaman tuh Pampers, sama dengan dia mau minta minum, itu sama semua. Orang tua yang bingung. Orang bilang, apa ini dia? Oh, so basah. Nah, itu. Oh, so aus. Korea dia sudah. Dia so cari, berarti dia aus. No, lain kali saudara, biar dia nyanda aus, dia cari di orang pejare. Nah kan bingung tuh angko. So bikin tuh susu dia mau minum. Bilang kata 2 jam sekali. Lain kali so 2 jam dia mau minum. So bilang apa? So paksa salah-salah mau muntah nih anak. Gitu. Lain kali 2,5 jam. Lain kali 3 jam. Mau bikin apa? Tuh. Saya bilang anak-anak loh, jangan paksa. Tuh. Jadi biar iso 2 jam, biar so 3 jam. Kalau katu dia belum suka mau bilang apa? Tuh. Mari biar baru 1,5 jam. Kalau dia so minta kasih so. Bagaimana? Belum jam. Kalau mandi, lain kalinya nggak usah tunggu pada dia. Kalau air soba jalan berarti so mesti mandi. Biar dia ada bobo, angka kong saya mandi. Kenapa? Dia nih tahu DP akibat soalnya. Tuh, kalau angkonya nggak mandi nanti kepanasan. Jadi biar dia ada tidur, angka kong isi di air. Tuh. Dan beberapa waktu saudara orang taruh kira nih anak ternyata suka sekali mandi. Oh, di mandi dia pernah menangis. Malah dapat dia mau batobo. Ini kan orang ini tahu tuh. Sementara dia ini udah terlalu lama di air mesti angka. Itu kan itu bayi saudara. Tuh. Jadi semakin dia bertumbuh, semakin dia diajar. Yang dulu itu boleh, dulu engkau boleh lempar ini, lempar itu. Lempar gelas, lempar piring. Habis itu ini boleh. Kan begitu. Yang dulu nyanda apa-apa karena kamu belum tahu. Kamu belum mengerti, belum sampai di situ pengertianmu. Kalau saudara perhatikan Yesus terhadap murid-muridnya, ternyata dia juga begitu. Apa? Yang saya bilang ke saudara, Petrus bayangkan waktu Tuhan suruh apa? Petrus penglihatan itu toh apa? Binatang-binatang haram turun dari langit. Lalu Tuhan berfirman, Petrus, toh itu disembeli lalu kamu makan. Loh, Tuhan, itu haram. Toh, aku belum pernah makan. Coba, masa Yesus itu Tuhan? Dia firman, kok bisa? Bisa dia belum bilang soal itu. Harusnya saudara mesti tahu ya. Saya juga waktu sampai di sini pengertian ini, iya. Pantas ada orang tertentu yang kita belum Riki bilang, belum sampai situ. Ya, saya sendiri berdoa untuk itu. Tuhan, ya biar caramu dan waktumu. Jangan biarkan aku mendahului sesuatu yang belum waktunya. Nah gitu, ya. Bayangkan. Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Petrus. Lalu ayat 15. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ini kan yang kadang-kadang saudara orang tuh sampai salah mengerti sampai sekarang. Jadi lagi itu. Ya kan ini. Kenapa mesti ada ayat seperti ini? Dan kenapa mesti dibahas malam ini? Padahal kan maksudnya bukan ini mau pembahasannya. Ini kok bisa sampai di sini nih? Ini nyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Di mana itu ayat yang Yesus bilang? Padahal Yesus pernah bilang. Dan akhirnya ini kan masalahnya begini saudara. Ini Injil, perhatikan saudara supaya jangan salah mengerti ya. Injil ini ditulis setelah Yesus selesai.
pekerjaannya di bumi, naik ke sorga. Tuh, murid-murid juga setelah bertahun-tahun Yesus sudah meninggalkan mereka, Roh Kudus turun, baru mereka merasa mereka perlu menulis tentang apa yang mereka tahu dari apa yang Yesus tunjukkan, Yesus ajar kepada mereka. Gitu saudara. Jadi akhirnya lihat ini. Lihat ini ya. Ini kan Yesus bilang. Coba lihat dari ayat berapa itu deh? Maka jawab Yesus, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Tetapi karena bukan masuk ke dalam hati, tapi ke dalam perut, lalu dibuang ke jamban. Nah, bayangkan ini akhirnya Markus. Nah, ini kalau saudara belajar sejarah penulisan Injil, maka saudara akan lihat ya, Markus ini tampaknya dia mendapatkan sampai ini orang sering bilang ini Injil Petrus. Markus ini. Ya. Jadi Markus menulis tapi Petrus sumbernya ya, sekalipun Markus juga ya diselidiki oleh para teolog ya, Markus juga dinyatakan sebagai saksi mata. Gitu. Bayangkan ini kan mereka buat ini. Kesimpulannya apa? Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Ini kan mereka yang buat kesimpulannya. Setelah mereka kembali mencatat dan tahu, oh ini yang Yesus bermaksud. Ya. Nah, waktu catatan Kisah Para Rasul ternyata Petrus belum sampai sana pikirannya. Nah, ini juga ini tiba-tiba ini saudara, baca, iya Kang, ini. Saudara kalau melihat apa yang dinyatakan haram dan halal, coba Kisah Rasul berapa itu? Hasil keputusan sidang para rasul. Itu ya, Kisah Rasul mengaturnya. Coba, orang sini soalnya jarang-jarang itu bahas itu. Tapi supaya saudara tahu ada di Alkitab. Ya, lihat ini Kisah Rasul pasal 15 ayat 19. Coba dari supaya lebih jelas. Coba dari ayat 17. Atau ayat berapa? Coba lihat. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus. Ini Yakobus saudaranya Yesus ya. Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Apa? Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat, jadi ini rupanya Yakobus yang bicara ya, bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka lihat. Ini keputusan para rasul ya. Supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala. Baru dari percabulan dan dari daging binatang yang mati dicekik dan dari darah. Dulu saudara tahu, Pentakosta zaman dulu nih apalagi ya. Saya enggak tahu saudara tahu, kalau saudara enggak tahu ini kok bisa bicara ini.
Cara saudara tangkap tikus bagaimana? Tikus. Masalahnya orang Manado tuh makan tikus. Tong? Bagaimana? Tikus. Hah? Dodeso. Berarti sudah dicekik. Harusnya kalau lihat ini boleh. Kecuali angko dapat kok ikut potong. Baru DP darah buang. Kalau nyanda ini boleh makan tikus. Ini yang bilang Alkitab ini bukan ses. Kenapa saudara salah satu ya? Kenapa dari dulu tuh orang di rumah tuh enggak ada. Orang Langon tuh makan tikus. Tapi pejemaat dang di sana. Enggak ada. 2 orang setelah diajar saya tahu sekali saudara. Orang yang enggak ada satu itu ya. Jadi sampai potong RW itu diberitahu. Awas ngoni kasih biar dia tetakan di pedaran enggak ada. Langsung disembeli. Beli tuh. Kalau dia darah tertahan itu namanya begitu. Kalau lihat terjemahan lama, DP nama darah tertahan. Apalagi itu daging kong campur darah. Ini jelas Alkitab ya. Alkitab. Enggak pernah akan diberitahu di sini. Baru sekarang tahu kalau kayak apa ini. Kasih tahu ya. Berarti kalau engkau melanggar bisa salah sendiri. Nah ada tuh ya. Orang Minahasa ke model tuh. Kalau makan justru campur darah tuh. Tino rangsak campur darah. RW campur darah. Kayak lebih enak tuh. Tuh. Apa ya? Ini Alkitab yang bilang ya. Di sini yang enggak bilang dilarang makan RW. Enggak bilang. Cuma bilang sini yang sampai angko apa? Makan itu binatang yang mati dicekik. Tuh, kong sengaja campur DP darah. Dulu apa? Ada yang tuh makanan tuh memang darah tuh. Darah kong apa dang kukus dang apa nama? Iya apa nama? Iya, ada om, ada kan yang darah dang kondorang bungkus di daun dang. Apa kata nama ya? Dah. Tadi sudah ingat lupa. Ya memang darah jadi dorang baking sama dengan nogosari. Bungkus di daun kong kukus. Dulu kok saya tahu tetangga-tetangga dulu ya, orang cuma kalau dorang makan. Ini mulik. Iyo Kang Om, apa DP nama? Enggak, maksudnya Om tahu dan DP nama itu. Sudah bungkus di daun itu. Tahu ya. Oh kau ya begitu saudara toh. Ini kan saya tahu sekali saudara dulu. Aduh, kalau dia orang makan, saya karena ini kan dulu memang diajar luar biasa dulu di rumah. Papi dulu Pak jemaat di Bitung di Langwan sana, saudara kira bagus edu. Enggak ada orang makan beginian. Ada pokoknya. Ya. Baru sekarang kan kasih tahu kan. Saudara. Kalau Tuhan kan mau bicara, bayangkan saudara. Siapa mau saya kan ya bayangkan. Seumur umur berkhotbah belum pernah baca ini dia. Kayak apalagi baru sekarang mau baca. Ini tahu leh. Saudara tuh, pokoknya stop itu golojo. Jangan terlalu golojo itu. Makan itu perlu. Itu aneh-aneh. Ya. Apa? Jadi makanan yang dipersembahkan kepada berkala. Hasil dari percabulan, bayangkan ini. Ini dari percabulan ini dia. Ya. Dari daging binatang yang mati dicekik, baru dari darah. Boleh bahasa terjemahan lain boleh? Bahasa Inggris apa? But that we write unto them that they abstain from pollutions. Pollutions of idol, from fornication, from things strangled, and from blood.
Saudara, kalau saudara perhatikan, kan ada yang bilang, oh kita mesti kembali ke Taman Eden. Toh? Taman Eden, Adam dan Hawa cuma makan daun-daun dan buah. Mereka lupa, waktu masa Nuh itu beda. Nuh makan daging sudah. Itu sebabnya kenapa Paskah di Yahudi. Itu makan Paskahnya roti dan daging, bukan ikan. Kalau kata orang tuh semua daging ikan DP nama. Orang Manado tuh ikan apa ini? Ikan ayam. Padahal daging ayam, bukan ikan ayam. Orang Manado kan begitu. Semua ikan. Tuh. Kalau orang lain pengertian kalau ikan itu yang di air, itu tuh ikan. Kalau orang pokoknya kalau so taruh rica, so ikan DP nama. Mau dia daging mau apa pokoknya ikan. Gue bicara ini nih. Waduh ya. Ini kan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Ini kepada Nuh. Ya. Ini bagus sekali ini saudara. Cuma ini ada. Ini pendeta ini terlalu keras. Dia padahal apa? Makan tuh yang haram. Nah apa ya Alkitab yang tulis? Barangan. Segala yang bergerak, yang hidup, yang menjalan. Aku telah memberikan semuanya itu juga kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, jangan kamu makan. Tuh, ya. Jadi apa? Lalu ini kan kejadian. Tadi kisah Rasul soalnya. Perjanjian baru. Hati-hati loh saudara. Jadi daging boleh makan, tapi yang masih ada nyawanya, apa yang ada nyawanya? Nyawanya itu di darah. Jadi yang oleh Tuhan, ya, ini saking dia keras di situ, ya, nggak boleh. Jadi itu darah-darah. Kalau saudara mau masak, cuci bersih. Boleh makan daging asal cuci bersih, jangan sengaja malah campur itu darah. Habis itu darah tinggi. Kok sampai salah? Ilustrasinya ya makan darah tinggi. Apa itu sengaja makan darah? Jadi apa? Waktu itu kan belum ada Taurat. Taurat belum ada. Saudara mesti tahu apa? Taurat itu nanti diberikan waktu sudah zamannya Musa. Itu. Tuh. Sementara apa kalau saudara baca surat Paulus ya, surat Roma begitu, dia bilang Taurat itu tidak bisa membatalkan perjanjian. Nah ini bagus ini toh. Taurat tidak bisa membatalkan perjanjian. Perjanjian Allah kepada Nuh, perjanjian Allah kepada Abraham tidak bisa dibatalkan oleh Taurat. Bilang Tuhan ya. Bilang Alkitab loh. Jadi bukan saya tambah-tambah ya. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan oleh Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Ini Paulus menulis kepada jemaat Galatia. Yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji itu hilang kekuatannya. Ya, janji Allah kepada Abraham. Tidak bisa ya. Itu cara Tuhan kepada orang Israel, orang Yahudi. Tuh, nah, ya itu Taurat di situ. Tapi kita tetap ada aturan, bukan tidak ada. Orang kan itu aturan Taurat itu terlalu sulit. Saudara kalau lihat Yesus pe aturan baru kamu bingung. Justru apa yang malah masih bisa dibenarkan oleh Taurat, Yesus bilang enggak. Kamu sudah tahu dulu Taurat bilang begini, aku datang dan aku bilang begini. Beda dengan ketetapan Taurat. Itu Yesus loh saudara. Oke.
Ini makanan sudah ya. Tuhan kita maha kasih, tapi tetap tegas terhadap dosa. Jangan pernah remehkan kesempatan yang Tuhan masih beri untuk kamu bertobat. Apa itu bertobat? Tinggalkan yang lalu, tinggalkan cara hidup lama, lalu berjalan dalam cara yang baru. Cara yang baru bagaimana? Cara yang baru diatur oleh Alkitab. Tuh. Jadi kalau saudara mau baca cara-cara yang baru, baca Injil. Baca yang ditulis Yesus, yang diucapkan oleh Yesus. Ada beberapa di situ, banyak sebenarnya, bukan beberapa, sorry. Ada banyak di situ yang kemudian waktu saudara baca, saudara akan dituntun untuk membaca perjanjian lama. Supaya saudara tahu latar belakangnya. Kenapa perkataan Yesus itu ada. Dia mengulangi misalnya apa yang diucapkan oleh nabi-nabi perjanjian lama. Yesus ulang di perjanjian baru. Kalau saudara mau tahu aturan yang Yesus ucapkan, baca tentu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Baca kapan? Baca berulang-ulang. Betul saudara. Jadi sekali lagi kepada saudara, saya tidak hanya suruh saudara, ya, saya melakukannya. Sampai sekarang belum hafal. Padahal baca ulang-ulang. Apalagi saudara yang tidak pernah baca. Dia paling suka mau baca tuh. Semua tuh janji berkat. Apa itu tuh dia paling suka mau baca. Berkat berlimpah-limpah udah. Itu tuh orang baca. Dan tahu Yesus bilang Matius 6 ayat 33. Cari dulu dia. Maka yang lain nanti baku iko. Yang kan Yesus, saya periksa saudara ya. Apa? Ini kan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu. Jadi yang lain makan, minum, pakai, kebutuhan sehari-hari itu nanti menyusul. Tuhan itu sumber segala sumber. Itu. Saya selalu contohkan kepada saudara. Saudara masih mencari. Dong orang bilang ya nak mencari. Orang cari Tuhan. Ternyata kan Tuhan kasih makan, bukannya enggak. Sekalipun lain kali apa? Tuhan sudah. Sekarang ini jodoh ngoni. Makan ini cukup. Kan? Gitu tuh saudara. Tuhan bilang begitu cukup, jangan kok mau ambil tuh lebih. Tuh. Itu orang mau saudara. Loh. Boleh. Bukan cuma tahu tempe tuh boleh loh. Lain kali di situ ada minyak, sudah itu aja tuh minyak toh. Yang kan bertanya, kong dah, sudah. Tuh ada makanan sisa di situ, itu taruh di penggorengan, campur ke tanah itu nasi sudah. Itu sudah jadi nasi goreng, nasi yang ternyata enak untuk dimakan. Bagus tuh. Kalau Tuhan mau kasih lebih, nanti dia kasih. Tapi kalau cuma itu yang dia kasih, siapa angkonya terima? Tuh. Memang sulit waktu pertama kali saudara mau belajar. Tapi sekali lagi tuh, saudara lihat model begini tuh, yang tidak pernah kan minta Pak Angko. Bukan berarti tuh orang di sini lain kali sampai dosa terlalu banyak. Mar lain kali tidak ada. Pokoknya tidak ada, kok mau bikin apa? Tidak ada sudah tuh. Kalau cuma makan, minum, pakai. For apa saudara dapat itu tak buang-buang dan kau kehilangan Tuhan. Kehilangan penghormatan kepada Tuhan. For apa coba? Jadikan kerajaan Allah dan kebenarannya lebih tinggi daripada semuanya. Toh? Saya bilang. Sehingga akhirnya saudara setuju dengan firman Tuhan. Apa? Ini kerajaan Allah. Toh? Saya mesti tulis, taruh di paling tinggi. Ya. Kalau boleh tinggi sampai di sana, mau tulis di sana. Marinya mau dapat riki soalnya. Kerajaan Allah dan kebenaran.
Kalau saudara sungguh-sungguh mendapatkan ini apa? Yang lain sampah. Coba, masa sampah akan mengalahkan kepentingan kerajaan Allah dan kebenarannya? Saya juga terkejut, saudara. Waktu baca, renungkan. Perkataan Yesus nah itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Coba, saudara akan lihat di situ khotbah Yesus. Ternyata ada yang menghitung, ya, kurang lebih, ya. Yesus bicara tentang kerajaan Allah itu 100 kali. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang kan 100 kali, kurang lebih. Di Injil Matius saja, apa? Di Injil Matius saja, saudara. Bentar. Injil Matius saja kira-kira ada 32 kali, ya. Itu kerajaan surga, ya. Kerajaan surga kira-kira 32 kali, ya. Lalu tetap Injil Matius masih juga tulis tentang, saudara akan lihat kerajaan Allah dan kerajaan surga. Itu Alkitab kita, ya. Kerajaan Allah, lalu kadangkala di situ tulis kerajaan surga. Khusus Injil Matius saja, ya. Matius saja kira-kira 32 kali. Matius saja, ya. Kerajaan surga. Nah, beberapa kali Matius tulis tentang kerajaan Allah, pakai istilah kerajaan Allah. Oh, ya, jadi jangan dibingungkan, sebenarnya itu sama. Kerajaan Allah dan kerajaan surga. Itu cuma penyebutannya saja. Sama. Nah, kalau di total, yang lain kan 60 sampai 80 kali. Berarti kalau total bisa 100 kali. Ya, Yesus membahas yang ditulis di dalam Matius sampai Yohanes. Ya, tentang kerajaan Allah berapa kali? Kurang lebih 100 kali. Lalu itu tidak penting. Yang kan ini tuh manusia. Ini. Nggak usah baca cerita apa manusia di luar gereja. Coba, ini gereja tidak mau bahas. Semua merasa bahwa ini persoalan gampang. Coba saudara, gampang di sini kalau saudara so hidupi belum. Kenapa kamu belum hidupi? Kenapa kamu tidak jadikan ini yang terutama, yang pertama segalanya dalam hidup? Kenapa? Karena sebenarnya kamu belum mengerti. Sebenarnya kamu belum tahu. Tapi selalu sok tahu. Lagi orang, oh jadi ngana sekolah lagi. Loh, Alkitab itu yang tidak pernah selesai dipelajari, tidak pernah tamat maksudnya. Tidak pernah tamat sampai engkau mati. Saja yang rasanya kita belajar terus, ternyata kali, wih, kayak kita rupa tak kaget, rupa yang baru belajar, rupa baru baca begitu. Tahu? Padahal ini Alkitab kan sudah diulang-ulang. Tuh. Apalagi ini yang cuma badengar. Hele baca dia ni mau. Sedang baking ni mau. Tapi selalu kalau dari mimbar mau bicara dia pikir dia so tahu. Jadi enggak usah dengar. Ya engkau sudah. Ya kadang-kadang kali sampai jengkel kalau lihat. Kali lagi, kalau orang di luar gereja sudahlah, itu bukan orang ini nanti orang urusan diri, orang diri. Itu tuh, orang doakan tuh. Saya berdoa saudara semoga ini Sespe channel di YouTube, oh Tuhan,
tolong semua yang badengar, toh, semoga akhirnya dijama katanya. Toh, nah, edit bye-bye itu foto, oh iyo, memang edit luar biasa waktu itu. Kongses kasih masuk. Lalu saya ingat, saya tulis begini, seandainya hidup rohani berkenan kepada Tuhan itu cuma mau edit, gampang ternyata. Toh, orang pemukanya anak rupa itu. Tapi dengan mudah kau edit dan jadi rupa orang lain. Jadi lebih gagah dari yang sebenarnya. Hidup rohani ternyata tidak bisa diedit. Kau mesti serius terhadap firman Tuhan. Baru serahkan dirimu kepada Tuhan. Serius berubah. Baru kamu berubah. Kalau cuma mau edit foto gampang. Itu dulu. Satu kali itu saya ingat. Banyak sekali orang yang like waktu itu. Tuh, dulu saya masih ingat. Tuh FB lama. Saya kalau posting bisa sampai 500-600 orang yang like. Sampai begitu. Zaman dulu. Sekarang sudah. Sudahlah itu Pak orang baru yang ngomong hijau. Kita sudah aja. So lewat masa itu. Iya sudah. Kali lagi ya. For apa mau cari pengakuan manusia? Kalau ternyata di hadapan Tuhan kamu sudah lama dicoret. Hati-hati loh saudara. Hati-hati ya. Bayangkan kalau kerajaan Allah dan kebenarannya, Yesus mesti bilang cari dulu itu. Ya. Kemarin Senin di Tomohon saya bilang, bayangkan Yesus, masa Yesus mesti bilang begitu? Toh, yang mati siapa? Nganapi Bapak. Coba, mana gue? Coba cari itu ayat itu, ya, supaya saudara tahu. Bayangkan tuh Yesus bilang apa? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Itu murid dengan papanya. Bukan DP tetangga. Bukan besti, bukan. Itu DP papa. Dan Yesus bilang, oh iyo, ngana pigi salam pa keluarga. Enggak. Yesus bilang apa? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kamu ikut aku. Itu Yesus berkata-kata. Nah, itu. Ini bukan perumpamaan. Ini cerita sungguhan. Coba lihat di ayat sebelumnya. Udah tahu ya, ini fokus edu ini. Ya. Saudara, yang tidak datang karena tante yang mati. Ini. Seorang lain, lihat. Seorang lain yaitu salah seorang muridnya. Loh, murid Yesus. Berkata kepada Yesus apa? Tuhan, izinkan aku pergi dulu menguburkan ayahku. Oh ini anak main-main saudara. Dia ini bukan cuma sembarang pergi. Yesus kok pasti mengerti. Ini bayangkan, minta izin untuk pergi menguburkan ayahnya. Kok Yesus bilang apa? Oh Tuhan. Jangan cuma tahu DP ayat itu ayat 22. Saudara mesti tahu DP peristiwanya. Bagaimana kejadiannya. Ayat 22 dek. Apa? Izinkan aku menguburkan tapi papa. Lalu Yesus berkata kepadanya apa? Ikut aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Padahal Yesus mampu membangkitkan orang mati. Apa? Kalau saudara yang jadi murid bagaimana? Tersinggung langsung. Masa orang mati lain Tuhan bangkitkan? Kok tapi papa Tuhan, hele kita mau pikuburkan ini boleh. Lihat ini ya. Kamu murid? Hah? Kamu murid atau Yesus apa? Atau kamu yang jadi guru, Yesus DP murid. Saudara tidak bisa diatur. Aduh, salah-salah ini tamang yang mati. Lihat dulu. Ini DP papa yang mati Tuhan suruh biar kuburkan orang mati, kuburkan orang mati. Coba. Kong orang yang tidak datang ibadah gara-gara tetangga mati. Sedangkan kope papa. Ya kan? Harusnya saya saudara waktu tahu cerita ini. Saya pikir, bayangkan ini Matius kita tahu seberapa puluh kali baca. Tapi entah itu berapa, belum terlalu lama sih. Saya perhatikan cerita. Oh Tuhan, bayangkan rupa belum pernah baca. Ternyata ini kote terjadi kepada salah seorang muridnya. Memang yang nak bilang kalau nama siapa?
Tapi yang jelas seorang di antara muridnya. Coba. Yesus bangkitkan yang lain. Kenapa tidak membangkitkan DP Papa? Coba. Saudara, tidak semua pertanyaan perlu jawaban. Saudara mesti tahu itu. Sekali lagi, kalau sampai Tuhan yang backing, kok dia yang tidak mau jelaskan, harusnya saudara belajar untuk berkata, Tuhan tahu kenapa mesti seperti itu. Dia pasti punya alasan dan alasannya pasti tepat. Tidak ada engkau lebih tahu, lebih baik-baik dari Tuhan. Tidak ada. Coba kok saudara. Nah, sampai orang, kenapa kau tuh kok begitu? Kenapa kau tak begitu? Kau Tuhan, oh sudah, engkau stop jadi lebih murid. Nah, ada apa? Ada hal-hal yang Yesus tidak jelaskan. Kenapa? Tapi orang yang mengenal Yesus, dia percaya kepadanya. Kalau Yesus bilang jangan makan, berarti jangan makan. Nggak usah tanya kalau kayak apa. Tuh hari itu orang boleh makan. Kapan? Sudah. Kalau Tuhan bilang jangan, berarti enggak. Jangan, sudah. Itu hari itu orang udah lewat sini. Tuhan sudah bilang jangan lewat situ. Mau tanya leh. Saya bilang ke saudara, coba. Waktu polisi kasih stop. Saudara, apa saudara pernah tanya? Waktu polisi kasih stop, no? Saudara, permisi komandan, siapa kau TO mau dapat tembak angko? Sudah kalau dia suruh belok, belok jo. Kalau dia suruh apa? Sudah, berarti laju-laju. Orang polisi tong tako. Mar Tuhan mau bikin apa? Tuhan pesuka orang mesti tahu dulu alasannya apa. Udah jo, angko jo jadi Tuhan. Iya kok tuh Tuhan. Kalau dia bilang stop, dia bilang jangan, dia berarti jangan. Nah usah sombong, orang tuh lebih tahu. Kita nanti mau bikin kalau kita semua ngerti. Tuhan mesti kasih tahu dulu pak kita DP alasan. Nah, ada saatnya Tuhan bilang, ada saatnya dia yang bilang. Misalnya, sebelum orang, coba lihat dulu Yohanes 13. Yohanes 13 ayat berapa itu? Yesus mencuci kaki murid-murid. Sampai Pak Petrus pe kaki. Sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang. Tapi nanti engkau mengerti. Engkau akan mengertinya kelak. Ada saatnya Tuhan beritahu. Tapi ada saatnya Tuhan tidak perlu beritahu. Tapi waktu saudara sangat mengenal dia, saudara tidak pernah curiga. Yesus yang bilang, sudah jangan masuk dapur sekarang. Nah usah tanya, kenapa kote? Kalau Yesus yang bilang jangan, coba kok belajar dengar-dengaran. Dulu kita suka sekali, tiba-tiba Tuhan bilang, stop, jangan makan. Nggak usah tanya, kenapa kote? Nggak usah. So bilang jangan, aku paksa. Apa yang ku berbuat sekarang kamu tidak tahu kenapa. Tapi nanti kau akan mengerti nanti. Susah orang ini manusia. Sering orang bayangkan saudara, dengan cara kita bersikap seolah-olah kita sedang bilang kita lebih tahu dari Tuhan. Lihat dulu saudara. Jadi kalau sampai apalagi Tuhan sampai sudah beritahu berulang-ulang. Kong saudara bakabal. Jadi saudara memancing murkanya untuk turun. Sekali lagi, ya. Orang yang dengar langsung backing itu membuktikan sangat menunjukkan bahwa dia sangat percaya kepada Yesus. Tapi orang yang ragu-ragu mau backing malah, kita masih perlu no. Ini tuh susah, ini tuh susah. Sekali lagi ya saudara, apalagi waktu sudah diberitahu kepada saudara berulang-ulang. So ulang-ulang, kong angko kabal. Berarti saudara sengaja memancing. Sengaja memancing kemarahan Tuhan.
mama larang anak misalnya apa toh. Dia mau pergi mama sotakan. Jangan pergi. Sudah. Misalnya mama lagi sibuk mau baca cerita, ada baca cerita yang siapa begitu yang penting. Toh, mari dia anak semua jatuh dia ikut tahan. Dia enggak usah bilang. Anak yang dengar-dengaran akhirnya tidak celaka. Gitu toh. Waktu saudara melanggar, melawan Tuhan terhadap apa yang dia sudah ingatkan berulang-ulang, jangan. Harus. Tapi kau tetap saja tidak mau taat, nanti saudara lihat. Semua kan ada DP akibat. Yang ditabur pasti dituai. Orang suka sekali kalau tabur tuai itu orang suka. Asal tuainya yang baik. Tapi tidak mungkin saudara menabur yang buruk lalu mau menuai yang baik, tidak bisa. Tuaian itu pasti hasil taburan. Ini kan Tuhan berkata-kata. Saya ulang apa? 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan bilang akan sedang orang so bertobat. Ini apalagi kalau saudara kesalahan setelah saudara so tahu Tuhan, so tahu tuh kebenaran. Dan kamu tetap saja melawan. Kamu diampuni enggak waktu minta ampun? Diampuni, tapi ada hukumannya. Tetap hukuman berjalan. Percaya. Diampuni. Iya diampuni. Tapi tetap kamu harus menjalani konsekuensi dari kesalahan itu. Kadang kalau saya pikir, Tuhan ini Tuhan yang kasih ingat atau setan dah supaya bikin takut apa kita. Yang kali saudara, tiba-tiba dapat ingat tuh salah dulu. Tuhan, dulu tak pernah bikin itu. Tuhan terima kasih. Jadi kan saudara, Tuhan terima kasih. Terima kasih engkau sungguh maha pengampun. Bayangkan, dulu kita pernah bikin begitu. Tuhan terima kasih engkau mengampuni aku. Kalau saudara tak pikir ini setan pekerja atau mungkin Tuhan sedang mengingatkan kemurahannya. Pengampunannya, jangan permainkan Tuhan. Engkau pernah jatuh dan Tuhan angkat, Tuhan ampuni, jangan bikin ulang. Orang yang tidak tahu bahwa apa yang ditabur pasti dituai, dia sedang sesat. Itu sesat itu tuh, ada lihat ini, ya. Waktu saudara sedang tersesat, engkau maksudnya tidak peduli dengan taburanmu. Hati-hati loh. Kamu sedang disesatkan. Berarti setan sementara mempermainkan dirimu. Setan sementara membodohimu. Hati-hati loh saudara. Mengapa apa yang saya bilang setinggal kong sekarang kita mau balik ulang. Saya begitu takut saudara. Tuhan kenapa? Karena itu satu. Tuhan sudah. Tuh hari kita bilang nyanda. Kong apa kita mau nyanda apa-apa ini itu toh berupa tuh FB itu coba kan saya bilang nyanda kong apa ternyata kotein ini kan boleh ini pakai untuk penginjilan sudah so kasih tinggal tuh dah jo nggak usah balik orang lain jo yang kuat-kuat angko kan lome kan saudara kan kuat semua toh kan saya yang paling lemah sudah toh jadi saya janji berarti nyanda. Aduh saudara, ini orang Tuhan ini
Dia paling tahu yang mau terjadi bulan depan apa. Nah, terjadi besok dia tahu. Yang mau terjadi sebentar malam apa. Dia kan paling tahu. Kalau dia bilang nyanda, nyanda berarti. Tuh hari sama-sama. Iyo Kang. Tuh hari kan supaya ini channel maju. Oh, jadi bagus tambah dengan apa kata FB. Jadi mau balik ulang. Kasihan. Hati-hati saja, hati-hati. Saudara-saudara yang di WA misalnya. Orang-orang tertentu yang Tuhan suka kasih ingat, enggak usah kasih ingat pada dia. Kalau dia nih mau diingatkan, enggak usah kasih ingat pada dia. So hapus. Memangnya enggak blok, tapi kita so hapus. Iya, so hapus. Tapi kalau dia betul-betul memang Tuhan nanti Tuhan kasih ingat pada dia. Enggak usah kita tuh kasih ingat. Iya saudara. Oh, saya ini sampai pada oh iya Tuhan tolong hambamu. Untuk lebih percaya kepada peringatanmu. Engkau ini mau, sudah aja noh. Oh, jadi sesiku hapus aja. Semua mati tuh orang kalau engkau jangan ada. Itu kan. Tuhan paling tahu saudara ya. Sekali lagi kenapa khotbah malam ini ternyata mesti seperti ini. Ini tahu Yesus. Tadinya saya pikir justru malam ini saya paling siap. Ternyata begini kok Tuhan bermaksud. Nah biarkan dia yang bekerja. Bukankah dia yang paling tahu makanan apa yang tepat untuk kita malam ini. Terus bilang Pak Adek, Dek coba kok Dek. Itu cerita-cerita yang perlu di khotbah, engkau hapus Jo. Dia bilang, Mama, Adek bingung Mama. Kenapa? Kalau berani Adek hapus tuh cerita itu, soalnya enggak aku sambung Adek, Mama pe khotbah. Iyo Kang, iyo. Bilang apa saudara? Jadi lain kali, Tuhan kasih ingat cerita ini. Ternyata karena dia mau kasih sambung tuh khotbah. Kan saya enggak pernah terpikir. Bayangkan tiba-tiba cak muncul. Nah, kan bilang kata belajar untuk dengar. Tuhan kasih ingat apa itu tuh bilang. Oh iyo kote deh, iyo kote. Ini angkol dia aja, no. Tuh mana? Kecuali kalau mama ada cumu nama atau apa itu hapus. Mar kalau nyana no taruh jo. Tuhan dah kasih ingat no berarti tulis biar dia mengudara. Itu. No. Sekali lagi apa? Apalagi kalau saudara sudah tahu. Ya, so tahu tapi kamu tetap saja bermain. Hati-hati. Yang ditabur pasti kau tuai. Dulu saya ingat saudara. Bekas kepala sekolah di Beji. Saya masih ingat sekali dia bicara. Dia bilang apa? Yang dulu saya tabur, dia bilang, ternyata sampai hari ini saya masih tuai, dia so tua. Saya pikir, oh Tuhan, ini hamba Tuhan sungguh-sungguh saudara. Bayangkan mereka tinggalkan Amerika khusus datang di Indonesia. Kalau cuma bilang jadi orang susah, jadi orang susah. Kan kurang lebih soalnya zaman dulu saudara. Ini apa? Perbandingan antara Amerika dan Indonesia. Oh Tuhan, ini Indonesia masih zaman purba. Di sana so modern zaman itu. Dorang rela tinggalkan kong pergi di Jawa sana waktu itu bayangkan saudara. Mereka beli tuh lokasi itu lokasi pekuburan. Itu jadi sekolah Alkitab itu lokasi pekuburan. Yang orang anggap daerah rawan, daerah serem maksudnya, berhantu. Nah itu, jadi orang jual murah, gereja beli, jual murah tuh. Ya. Bayangkan, rela tinggal di itu kan dulu loh. Bayangkan zaman sesaja, waktu dulu itu Beji itu masih itu utang semua, masih banyak sekali deh.
sawah-sawah begitu. Kalau sekarang udah main-main. Beji itu kota wisata sekarang. Tempat wisata besar ada 3 di situ. Yang orang kalau pergi Jawa Timur pasti mau pergi situ. Itu Beji. Batu, daerah Batu. Dulu Beji ya. Dulu tuh orang mau potong jalan. Jarang-jarang tuh auto lewat, jarang. Dulu, sekarang sangat padat. Kan sudah kota wisata sudah. Kota Batu itu. Tuh apa? Itu ibu bule itu. Dia bilang apa? Dulu yang saya tabur. Sampai sekarang kita masih tuai, dia bilang tuh. Dia pakai contoh, dia bilang rupa jagung. Toh jagung kalau saudara mau tanam berapa biji? Untuk tumbuh satu pohon, saudara mesti tanam berapa biji tuh milu? 1 biji. Marah setelah dia bertumbuh kembang buah, tadi itu dia biji. Tuh, nah itu dia bilang tuh sama dengan itu. Tuh kita mesti PT. Yang kita tabur 1, mari yang kita mau tuain apa? Biji. Tuh. Kalau kukis biji-biji ya, kalau so habis saudara baking ulang. Mari kalau biji-biji itu maksudnya tuaian yang seharusnya, bagusnya saudaranya enggak tuai. Bayangkan kalau saudara mesti tuai. Saudara tuh harusnya, kalau seandainya bikin ini, begini kitanya enggak tuai ini. Kasihan saudara. So itu, kalau Tuhan bilang jangan, saya bilang akan jangan. Tuhan bilang harus. Ingatkan dirimu itu harus. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain nanti baku ikut dari belakang. Terlalu tidak percaya soal itu ya. Tadi sementara mandi saya memang tadi waktu saya mau mandi sementara pasang Alkitab Suara Injil Yohanes. Membayangkan sekarang ini baca kamari Matius. Tadi waktu saya dengar Matius tadi, sorry. Tadi sampai Matius berapa itu sampai waktu sementara mandi, ya. Memang kasih kuat karena kan buku lawang dengan air babunyi kasih kuat sampai Matius 24 gitu. Nah, sementara tadi badengar ini saya sudah ingat ini, ya. Tadi Yesus bicara tentang orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Sementara mandi. Lalu murid-murid bilang, kalau demikian siapa yang bisa selamat? Murid-murid kan lebih jago dari Tuhan tuh. Ini. Matius 19 itu. Coba lihat dari ayat 20 berapa 20. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, ini kan waktu orang kaya itu datang, Tuhan suruh jual dan iko. Kemudian kamu kalau kelar jual datang kemari, baru kamu ikut aku. Maka dia pulang dan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bayangkan saudara, lalu sekarang orang ini tahu kerajaan Allah, kerajaan surga. Tapi ternyata orang lebih suka jadi kaya. Oh kasihan Tuhan, tolong. Sekalipun dengan kekayaan, dengan menjadi kaya kamu sukar ke surga. Ini aneh. Malah doa puasa supaya kaya. Dia cari semua pendeta supaya dia jadi kaya. Yesus kasih ingat. Sesungguhnya, ini Yesus yang bilang. Yesus yang bilang apa? Sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. So itu kalau saudara pergi
Ada orang kaya yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Loh, itu jarang. Biasanya orang kaya apa? Soalnya tidak ada keperluan. Dia pikir Tuhan yang perlu pada dia. Abu balik. Ya, kenapa? Karena dia kaya. Bukan dia perlu Tuhan. Tuhan perlu pada dia. Nah, kalau orang miskin baru perlu Tuhan. Yang bilang Yesus. Lihat saudara, orang. Kan nanti dia kerja, tidak usah masuk gereja. Yang tidak usah ibadah apa? Ini ya mau cari tapi keperluan. Sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Tapi tetap saja kalau sebelum Tuhan datang orang mau suka jadi kaya. Loh, padahal Yesus yang bilang sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Ini bukan kaya rohani. Padahal kalau saudara baca, coba mana? Balik ayat 20 atau ayat berapa? Oh lihat. Tuh orang kaya itu bilang apa Pak Yesus? Coba ayat sebelum itu deh. Nah, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu, jawab Yesus, apa sebabnya? Engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik, hanya satu yang baik. Tapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turuti segala perintah Allah. Nah sekarang terang lihat. Ini orang kaya yang beda ini. Iya. Dia tanya perintah yang mana. Jarang loh orang kaya begini. Yesus bilang apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta. Hormati orang tua, kasihi sesamamu seperti manusia, sesama manusia seperti kamu mencintai diri sendiri. Lalu kata orang muda itu kepadanya. Bayangkan, dia masih muda tapi semua tuh perintah Tuhan dia sobeking. Ini kan orang muda yang kaya. Biasanya orang muda yang kaya bagaimana? Dia suruh masuk gereja? Masuk gereja. Baca Alkitab. Terus salah baca cerita kan? Sana suruh patuh orang miskin. Sana. Tuh yang minta-minta di jalan itu. Suruh. Maka kalau kita gereja minta pak kita. Bukan kita mau minta pak Tuhan. Tuhan akan sangat bersyukur kalau kita masuk gereja. Sementara orang muda yang kaya ini apa? Semua dia sobeking dia bilang. Semuanya itu telah kuturuti. Apalah yang masih kurang? Coba. Kata Yesus kepadanya, apa? Jika engkau hendak sempurna, pergi. Jual semua hartamu. Lalu berikan kepada orang miskin. Maka kau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datang kemari. Ikut aku. Yesus bagaimana? Menyesal sekali waktu orang kaya yang tidak jadi masuk gereja. Itu kok belajar. Baca baik-baik. Ini sekali lagi, ini bukan perumpamaan. Ini cerita sungguhan. Ini kejadian yang memang benar-benar terjadi. Lalu ketika orang muda itu mendengar perkataan itu apa? Pergilah ia dengan sedih. Kalau saudara kan, bujujo dia. Kalau ini gembala yang baik. Gembala yang ada pikiran. Buju pada dia ses. Ternyata Yesus bagaimana? Dia kasih biar. Orang itu pergi dengan sedih. Kong Yesus bicara akan pada murid-murid. Ada saatnya kalau Yesus bicara kepada saudara. Dengan serius dengar. Ada saatnya dia singa nak mau dusu pak angko. Angko mau pergi jo. Gitu saudara. Tahu dari mana? Loh, ini catatan ini di Lukas ada juga. Pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Bayangkan, Alkitab yang tulis banyak hartanya. Kongki apa Yesus nyandak menyasal? Dia banyak hartanya sekarang dia so pergi.
Eh, bayangkan, ini orang kaya susah sekali orang mau sungguh-sungguh serius dengan Tuhan, susah sekali. Tapi orang kaya ini beda. Bayangkan dia datang khusus datang mencari Yesus. Sementara Yesus apa? Tampak di mata apa? Di mata natural, mata lahiriah, Yesus itu rabi yang miskin. Kenapa nih orang kaya raya yang sebenarnya apa? Semua perintah Tuhan bayangkan tadi. Semua dia bilang dari dulu. Apalagi yang masih kurang? Tuh? Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Dia rasa dia so baking. Dia bilang, sudah aku sudah turuti. Bayangkan. Yesus tahu tuh, di mana sebenarnya letak hatinya. Dan Yesus langsung suruh. Kalau sungguh kau mau menjadi muridku, pulang. Kau jual semua yang ada pak angkup hati. Itu tuh angkup harta. Yang sebenarnya ngana sayang sekali. Hati saudara. Saudara harta itu bukan cuma di bank. Bukan cuma di dompet. Ya. Tapi sebenarnya ada pangkup hati. Yang saya tidak bermaksud sebenarnya mau buat ini. Cuma dapat ingat tuh tadi waktu saya dengar tadi. Oh. Pergilah ia dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Lalu Yesus bilang apa? Tunggu. Terus. Udah lihat. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Aku berkata kepadamu apa? Sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi sekarang ini apa? Malah gereja apa? Mendoakan orang supaya jadi sultan. Gereja jadi banyak orang gara-gara di gereja itu mau didoakan supaya semua jadi sultan. Paling lama 3 bulan. Semua kita sudah jadi sultan. Kalau pendeta itu yang doakan, ya, yang miskin jadi sultan 3 bulan. Sementara Yesus bilang apa? Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Kok aduh. Susah sekali. Gong, Solia, terus lihat saudara ini. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lihat, sukarnya seperti apa? Yesus yang bilang. Kalau yang bilang saudara bilang hiperbola. Itu Yesus yang bilang apa? Sekali lagi, yang tidak cukup dia bilang tadi. Sesungguhnya sukar sekali orang kaya masuk surga. Dia ulang, sekali lagi aku berkata kepadamu apa? Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kasihan. Kong mau sekali orang semua berlutut ditumpangi tangan supaya jadi kaya di dunia. Oh kasihan Tuhan. Ini Yesus yang bilang saudara. Yesus masih Tuhanmu atau apa? Yesus itu firman. Yesus yang paling tahu apa yang akan terjadi di hatimu. Kalau orang kaya yang waktu itu sebenarnya dapat dia serius sekali. Cari Yesus. Orang kaya sekarang, mau suruh berlutut di muka Pak Yesus berhenti leh. Orang kaya sombong sekali. Orang miskin sombong, apalagi orang kaya. Siapa kau suruh tahu? Sekarang kan begitu. Dia sombong ya. Dia sombong karena dia kaya. Kok engkau bagaimana? So miskin sombong leh. Susah. Cerita betul. Sulit untuk masuk. Bayangkan sama dengan unta masuk ke lubang jarum. Ada orang yang bilang apa? Berarti kecilkan untanya baru besarkan lubang jarumnya.
Yesus yang bilang seperti onta. Ini dia mau gambarkan kepada saudara bahwa hampir nyandak mungkin orang kaya masuk surga. Coba. Dari mana saya tahu? Coba lihat ayat 25. Coba, 3. Ketika murid-murid mendengar itu, maka sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapa yang mau selamat kalau begitu? Nah ini tuh orang sekarang kan, ini pendeta ini dia kalau khotbah cuma dia tuh mau masuk surga. Engkau, justru kenapa saya sampai sangat keras? Kenapa? Karena ada yang kita lagi, kalau main-main masuk neraka. Oh kasihan. Kan? Murid-murid langsung mengerti Yesus bermaksud. Kong orang sekarang malah lain. Oh enggak, kalau orang semakin kaya, orang semakin mengasihi Tuhan. Mana DP bukti mana? Yang dulu dia sungguh-sungguh sekali, sekarang sesungguh-sungguhnya enggak. Jika demikian, siapa yang bisa selamat? Lalu Yesus bilang apa? Yesus memandang mereka dan berkata, apa? Bagi manusia hal ini tidak mungkin. Lihat saudara. Lihat. Tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Orang kaya mesti dekat dengan Yesus. Baru kau selamat. Sementara sekali lagi apa? Orang kaya untuk dekat dengan Tuhan sulit sekali. Dia boleh masuk gereja, artinya tidak dekat dengan Tuhan. Dia dekat dengan hartanya. Dia dekat dengan orang-orang yang berharta. Itu. Sulit sekali lagi untuk orang kaya. Yang bilang kan Yesus, ya bukan ses. Yesus yang bilang loh. Sementara waktu itu ternyata sulit sekali untuk cari orang kaya. Waktu itu kan. Waktu itu. Sedangkan mau cari murid yang punya rumah besar, hampirnya enggak ada. No? Diduga Markus yang menulis Injil Markus, ya, itu orang kaya. Itu kalau nanti lain kali saya bahas soal itu. No? Jadi sebenarnya memang kalau lihat saudara ini bukan cuma sekedar tafsiran, ini tepat sebenarnya nih, saya yakin itu. Ya. Kemungkinan besar ya rumah yang digunakan itu kamar loteng, tempat waktu Yesus mengadakan Paskah dengan murid-muridnya itu kelihatan sekali itu rumahnya Markus. Markus itu orang kaya. Orang muda yang kaya. Tapi bukan dia tuh orang muda di sini. Dia banyak sekali yang menduga seperti itu, saudara. Dia itu tuh orang muda yang waktu Yesus ditangkap, dia yang melepaskan diri sambil telanjang. Ya. Mereka tangkap dorang mau berusaha tangkap dia, lalu dia melepaskan diri. Dorang dapat pegang DP baju. Oh itu, dia melepaskan diri. Itu tafsiran. Sudah tahu dan tahu juga tidak ada persoalan, tapi itu supaya sudah tahu. Ya, sebenarnya penulis Injil itu rata-rata saksi mata. Bukan orang bilang, oh dorang bukan saksi mata. Karena mereka tidak termasuk para rasul. Padahal kalau saudara perhatikan, ya sekali lagi nih, jadi ini para teolog menurut penelitian, ya. Nih ya, ini sebenarnya Markus, dia itu orang muda yang kaya yang waktu Yesus mau ditangkap dia melepaskan diri sehingga kain lenan yang dia pakai sampai terlepas, dia lari dengan telanjang. Itu kemungkinan besar Markus. Tuh, waktu itu sekali lagi mau cari orang yang punya rumah besar itu sulit, tapi mereka mendapatkannya Markus. Ya itu tafsiran. Oke. Bagi manusia sudah lihat ya.
Orang kaya untuk masuk surga sulit. Tapi Tuhan bilang apa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nanti saudara akan terkejut. Hah, ada orang kaya begitu? Nah, baru engkau kaget. Tuhan bisa mengubah. Supaya saudara tahu apa? Keselamatan tidak semudah kata orang. Tidak semudah kata pengkhotbah. Yang sengaja menurunkan harga keselamatan. Sekali lagi saya sampai bilang ke saudara. Keselamatan gratis. Gratis karena apa? Bukan gratis karena murah. Gratis karena kamu tidak bisa bayar. Gratis karena tak terbayarkan. Nilainya begitu luar biasa. Tapi sekarang karena orang bilang gratis, orang pandang enteng. Bayangkan, mau baku dapat dengan Tuhan. Mau mendengarkan berita sorga dan orang ini mau dengar. Kalau mau mendengarkan berita dari orang kaya, orang dengar. Supaya orang mau cari tahu bagaimana dia bicara kalau dia dapat doi banyak. Susah. Itu apa? Keselamatan sukar. Yesus yang bilang sukar. Apa? Seperti onta masuk lubang jarum. Sedangkan benang mau kasih masuk di jarum, lain kali udah pikirnya gampang. Sampai orang mata masih tajam. Loh dulu kan orang mami kok sama suruh saya masuk akan di benang. Lihat orang masih kecil, masih muda-muda. Kasih. Itu bayangkan benang mau kasih masuk di lubang jarum, nyak mau tak masuk. Kong onta teren kasih masuk di lubang jarum. Bayangkan Yesus. Yesus perumpamaan. Supaya kau tahu, kalau bukan dia yang tolong, kasihan. Yang tidak ada yang selamat. Untuk penang enteng minta ampun. Berita keselamatan, pertolongan Roh Kudus untuk membuatmu sampai di surga. Andang enteng. Orang apa? Menganggap cari doi lebih susah daripada cari Tuhan. Jadi saudara mesti tahu, cari Tuhan itu lebih susah daripada cari doi. Nah, kalau cari doi, saudara bisa korbankan kesehatanmu. Korbankan seluruh waktumu. Cari Tuhan. Kamu meremehkan dia. Yesus yang bilang susah kok. Sulit untuk sampai ke sana. Orang pernah enteng sekali. Jadi kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan malam ini. Masih ada di hadirat Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yang saya tidak rencanakan. Perhatikan kemurahan Tuhan. Tuhan belum menghukummu sampai sekarang. Jangan pikir kamu sedang benar. Hanya karena Tuhan tidak menghukummu. Jangan sampai Tuhan so kasih biar engkau pergi. Dia so nak cegah. Nanti kalau bukan Tuhan undur kau. Aku tidak mengenalmu. Itu. Saudara mau apa? Kalau sekarang masih dengar Tuhan bersuara dengan keras. Terima kasih Tuhan. Nah gitu. Lebih suka Tuhan kasih biar dia kan sudah diulang-ulang dia 100 kali tidak ulang. Mardianya nak mau dengar kasih biar jo. So bilang jangan, so bilang stop dan dia tetap bermain. Dan dia tetap yang tidak peduli. Nanti kalau apa pokoknya kita pasti berubah. Bagaimana ini? Berubah tuh sekarang. Kamu tidak tahu. Mungkin 1 jam di depan kamu sudah mati. Iya kan saudara. Orang pernah enteng minta ampun dong Tuhan. Lagi saudara. Saya kalau sampai coba pikir. Kaki kita semua mati. Aduh. Kali sampai datang tuh hati. Tuhan jangan biarkan aku meremehkan peringatanmu. Mungkin lain kali saya tidak dapat dengar suara, dapat rasa Tuhan sakit hati. Kalau sampai saudara enter dapat rasa Tuhan sakit hati, saudara tahu padahal sikapmu itu bikin sakit hati Tuhan.
Baking marah Pak Tuhan. Saudara sudah peduli ya, saudara tahu leh. Hati-hati saudara, jangan sampai akhirnya sampai saudara sepi gitu kan sudah peduli. Tuhan justru akan menggunakan kamu menjadi contoh untuk yang lain. Tuh, menjadi contoh ketidaktaatan. Tuh kan. Istri Lot jadi contoh ketidaktaatan. Istri Ayub jadi contoh ketidaktaatan. Itu ya. Jadi tidak semua orang kalau bilang jadi contoh kalau dia berarti bagus. Ada contoh ketidaktaatan. Contoh orang yang tidak dengar-dengaran. Contoh orang yang sok bilang jangan ngana tetap baking. Ada saudara Simpson. Diperingatkan berulang kalinya nak dengar toh. Baru hilang kekuatannya. Matanya dicungkil keluar. Coba serius sekali loh sebenarnya. Keselamatan itu serius sekali. Lalu dosa itu serius sekali. Kenapa? Yesus mati. Orang kalau orang mati, ya banyak tidak serius itu. Kalau orang mati. Sampai orang rela, tahu apa? Dioperasi. Operasi bagaimana? Sebelum operasi bagaimana? Apa? Berarti sangat serius kematian itu. Orang rela apa? Sampai sudah palia somati. Itu kan operasi. Baking dia pingsan dulu. Benar-benar pingsan. Bukan cuma pingsan konglo. Nah, ada toh. Lain kali apa? Operasi 2 jam. Ada yang sampai 3 jam. Gitu. Jadi tergantung sulitnya operasi. Gitu toh. Jadi dia 3 jam sama dengan orang mati. Lalu saudara, itu cuma for apa kesehatanmu di bumi ini. Toh, kesehatan fisik. Masa mau dengar firman Tuhan untuk kesehatan rohani saudara pandang enteng. Bagus saudara apa? Dagingmu baking flour dulu. Sesama orang so manganto. Mana saudara mau menerima salib yang Tuhan izinkan datang? Bagaimana orang mau terlepas dari dunia ini, dari diri kita? Orang ini mesti terlepas dari diri kita. Supaya Yesus sungguh-sungguh menjadi kehidupan kita. Orang mesti rela diri ini mati. Masa rela diri ini mati kalau saudara nyala setengah mati? Ya setengah mati no. Jadi dengar firman Tuhan setengah mati. Setengah mati. Itu belum baking baru dengar. Saudara lihat sekali lagi. Waktu saudara sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saudara akan percaya terhadap apa saja yang Yesus bilang. Apa saja. Tuh. Jadi biar apa? Waktumu habis. Kamu kelelahan. Kamu kehilangan teman. Kamu kehilangan pekerjaan. Boleh enggak? Bukan cuma boleh. Ya saudara bayangkan tadi. Bukan cuma kehilangan pekerjaan. Tuhan suruh jual semua. Jual semua kok baru ikut kita. Baru kalau engkau mau sungguh-sungguh. Sampai begitu saudara. Yesus. Orang mati. Papa yang mati. Enggak usah. Enggak usah. Bayangkan saya berpikir seperti ini. Bisa saja. Harusnya kan Yesus boleh bangkitkan. Berarti Yesus tahu. Mungkin saja DP papa itu dia adalah orang yang benar-benar menolak Yesus. Jadi Tuhan sampai enggak usah bangkitkan dia. Itu kan pikiran saya ingin tahu. Ingin tahu DP betul seperti apa. Yang jelas Yesus bilang enggak usah. Biarkan orang mati menguburkan orang mati. Udah itu kan keputusannya. Dan ternyata enggak ada cerita kalau murid itu membantah. Enggak ada ya. Enggak ada cerita ya.
Aduh, kita komang sudah jauh. Kita sudah mau ikut Yesus, enggak ada ya, enggak ada cerita itu ya. Berarti dia mau dengar apa yang Yesus bilang. Ya. Sekali lagi, mau dengan Yesus, mau ikut Yesus, enggak ada alasan. Enggak ada alasan. Kamu harus membuang semua alasan. Justru apa? Kalau ada orang mau halangi, justru saudara cari alasan untuk apa? Kalau saudara mau, biasanya apa? Begini. Apa aku bikin kalimat itu ya? Kalau orang ini mau, biasanya langsung cari alasan. Mar kalau suka apa? Justru apa aku berkata kalimat itu? Pokoknya kalau dia sebanyak alasan sebenarnya cuma satu, dia nih mau. So itu dia banyak alasan. Tapi kalau dia mau, justru apapun itu, tidak ada alasan. Tapi kalau orang ini mau apa? Semua jadi alasan. Itu. Kalau orang ini mau semua jadi alasan. Tapi kalau orang mau apa? Tidak ada alasan. Ya, ingat baik saudara. Jadinya tidak ada alasan. mau dengar-dengaran Tuhan, tidak ada alasan. Siapa saudara sebanyak alasan? Karena saudara sudah mau. Hati-hati loh saudara. Saudara bukan mau apa ini, kamu sedang menolak sana. Semoga malam ini Tuhan, jangan sampai kita tasono di keadaan yang banyak alasan, cari-cari alasan. Untuk menguntungkanmu. Saudara kok punya. Tidak ada alasan. Biar apa leh? Biar dia sendiri tahu dia mau bikin alasan apa, terbang. Dia cuma bapak dia. Mana yang mau bikin? Dia sendiri tahu dia mau alasan apa. Dia sudah tidak ada argumen sama sekali, tapi dia tetap bikin. Kasihan. Boleh lagi apa? Tuhan masih sayang pada orang. Kasihi dia dengan seluruh hidupmu, dengan seluruh hatimu. Haleluya. Kita berdiri.